Perkenalkan, nama saya Rizky Deni Nugraha. Saya adalah mahasiswa di kampus STPMD APMJ Yogyakarta dengan program studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 21520033. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi kewajiban saya menyelesaikan ujian akhir semester dalam mata kuliah Teori Pemerintahan selaku dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Setoro Eko Yunanto MSI. Untuk video kali ini saya ingin membahas tentang pemerintah sebagai entitas. Jadi entitas itu adalah keseluruhan. Pemerintah sebagai entitas itu pemerintah sebagai sistem atau sering disebut sistem pemerintahan yang berbicara tentang struktur, organisasi, fungsi, tugas, dan lain-lain, yang mana masing-masing memiliki keterkaitan. Dalam entitas itu ada idealisme, yaitu ada cita-cita yang ideal dalam pemerintah. Jadi pemerintah bukan sekedar perkantoran, bukan sekedar struktur, tapi tentang pergaulan hidup bersama, di mana pergaulan hidup ini bisa diterapkan dalam praktek pemerintahan. Pemerintah dalam masyarakat yaitu pemerintah yang melayani, melindungi, dan tidak hanya mengatur. Dan hukum dalam pemerintahan itu tidak hanya menjadi pengikat dan batas kekuasaan pemerintah. Justru hukum itu sebagai kekuatan pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan dan kehendak pemerintah. Jadi hukum itu dimaknai menjadi ekspresi kehendak politik dalam pemerintah menjalankan kewenangannya. Pemerintahan sebagai entitas, yaitu metaforanya pemerintahan itu hutan. Jadi dalam hutan itu tidak hanya mengandung kayu, tapi ada juga satwa, tumbuhan. Jadi sama seperti pemerintahan yang tidak hanya mengandung hukum, tapi dalam pemerintahan juga ada kebijakan, yaitu kebijakan dasar dalam membuat kebijakan adalah kedaulatan rakyat, aspirasi rakyat, dan hajat hidup orang banyak. Pemerintah itu governing the state, bukan hanya semata menjadi ordering the state. Jadi pemerintah itu tidak hanya menata, namun tantangan terbesar pemerintah itu adalah mengubah ordering the state menjadi governing the state. Karena governing itu punya kebebasan. Jadi pemerintahan itu konsep yang meliberasi negara untuk kepentingan rakyat. Sebab pemerintah itu pejuang rakyat. Dan pemerintah itu bukan hanya bagian dari negara, namun pemerintah sebagai subjek untuk memerintah negara. Memerintah dalam hal ini yaitu membebaskan agar kedaulatan rakyat itu bisa diwujudkan menjadi pembentukan warga negara. Sehingga pemerintah itu mengatur, melayani, melindungi warga maupun masyarakat melalui negara. Kemudian ada pemerintahan sebagai arena. Yang saya dapat dari materi ini yaitu arena itu mengandung dua hal. Pertama adalah tempat, yang kedua adalah kegiatan. Jadi arena itu tempat bertanding atau berkompetisi. Jadi seperti lapangan sepak bola. Di lapangan sepak bola itu ada dua tim yang ingin mencetak gol untuk mendapatkan suatu tujuan. Dan tidak hanya bermain bola. Jadi ada banyak kegiatan di sana seperti berjudi bola, jualan karcis, dan jualan makanan atau minuman. Jadi artinya jika dalam pemerintahan itu seperti itu, ada kompetisi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi pemerintahan tidak hanya bicara tentang politik, tapi juga bicara tentang hajat orang banyak. Di mana arena pemerintahan ini tidak hanya kantor. Untuk saat ini, pemerintahan itu sebagai arena office making, birokrasi making. Jadi seharusnya pemerintahan itu menjadi government making. Jadi yang pertama itu pemerintahan itu sebagai arena leadership atau leadership making atau pembentukan kepemimpinan. Kepemimpinan itu sebagai variabel yang penting untuk pemerintahan bekerja. Perubahan sangat bergantung pada kepemimpinan, dan artinya proses pemerintahan itu berpusat pada kepemimpinan. Kemudian ada pemerintahan state making. Juga pemerintahan itu sebagai policy making atau pembuat kebijakan. Tetapi pemerintahan tidak hanya membuat kebijakan. Mereka juga harus memikirkan apakah kebijakan yang mereka buat itu berdampak positif bagi hajat orang banyak, jangan hanya berdampak positif bagi kantor.
Dan juga pemerintahan itu sebagai arena ekonomi dan politik. Bagaimana kekuasaan itu diwujudkan untuk mencari ekonomi, lahirnya pasar bebas bergantung pada kuasa pemerintah. Jadi ekonomi politik itu intinya adalah dalam pengetahuan dan praktek pemerintahan. Kemudian ada pemerintahan itu sebagai development atau pembangunan. Pembangunan itu kerja terpenting bagi pemerintah. Jadi artinya menurut saya adalah pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan tetapi juga mengembangkan modal, menumbuhkan ekonomi, meratakan ekonomi dan sebagainya. Jadi kerja pemerintahan itu sebagai pembangunan untuk kepentingan banyak orang. Pemerintah itu harus berwajah pembangunan. Kemudian ada pluralisme liberal, yaitu pemerintahan itu adalah kontestasi secara bebas di atas kelompok kepentingan. Kemudian juga menurut Marxis dan Karl Marx, pemerintahan itu sebagai arena perjuangan. Kemudian jika melihat pemerintahan itu dari institusionalisme, untuk melihat fakta empirik yang menyimpang dari prinsip pemerintahan rakyat. Kemudian juga ada aturan yang dibuat pemerintahan itu dapat berdiri karena diciptakan pemerintahan melalui arena politik, yaitu musyawarah. Hukum sebagai proses pemerintahan melalui politik. Contohnya adalah salah satu hukum adalah peraturan desa. Dan sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, kita jangan hanya melihat pemerintahan itu melalui kantor, tapi jangan lupa lihat infrastruktur atau apa yang sudah dilakukan mereka untuk masyarakat. Kepentingan manusia harus dimasukkan dalam dunia pemerintahan, karena pemerintahan saat ini menjadi wadah, menjadi aturan, dan menjadi fungsi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dan ilmu pemerintahan itu mementingkan hidup orang banyak, bukan dengan perkantorannya sendiri. Jadi pemerintah itu mengatur, namun tidak hanya fokus mengatur, tetapi harus memikirkan juga, seperti yang saya bilang tadi, harus memikirkan alasan yang ada di balik aturan tersebut. Apakah itu berdampak positif bagi orang banyak atau hanya bagi perkantorannya. Jadi pemerintahan itu sebagai kebajikan dan kepentingan. Artinya pemerintahan itu sebagai kebajikan adalah kesempurnaan moral. Jadi artinya pemerintah harus membangun fondasi prinsip dan moral kebaikan. Kemudian ada kepentingan, artinya adalah manusia untuk manusia, yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat. Kemudian ada despotisme dan tirani. Mereka ini apa ya nyebutnya ya? Jadi despotisme dan tirani ini sama-sama kekuasaan yang melayani dirinya sendiri. Perbedaannya, despotisme itu kekuasaan titah raja, itu diterima orang banyak, sedangkan tirani berkuasa dengan hukum tanpa politik. Jadi hukum itu untuk tirani adalah segalanya. Ilmu dibenarkan, tetapi mereka anti politik atau tidak mengindahkan kedaulatan rakyat. Perintah adalah menjadi dasar pemerintah. Kemudian pemerintah adalah institusi yang menjalankan perintah dengan dasar legitimasi. Negara hukum yang demokratis, legal secara hukum, legitimasi secara politik. Dan pemerintahan maknanya menjalankan perintah yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah secara legitimasi dan legalitas harus dijalankan. Kalau perintah tidak punya legitimasi dan legalitas, itu adalah cacat. Jadi menjalankan perintah itu harus tetap dengan sikap dan prinsip legalitas. Dan kemudian ada juga yang ketinggalan, yaitu pemerintah itu jauh lebih dulu ada sebelum negara. Contoh pemerintahan itu ada saat manusia bermasyarakat atau saat manusia berkumpul, berinteraksi satu dengan yang lain, maupun secara luas dan saling hidup bersama. Dan di dalam bermasyarakat harus ada orang yang memimpin dan mengatur masyarakatnya agar teratur. Ilmu pemerintahan itu khas Indonesia, tidak dikenal di dunia. Ilmu pemerintahan tidak diakui di dunia internasional, tidak masalah. Namun hanya saja persoalannya nanti terletak di penyajian dan keluasan dan kedalaman epistemologi, sehingga ilmu pemerintahan bisa duduk dan dipercaya sebagai ilmu, bukan hanya sebagai studi, bukan hanya sekedar kajian.
yang meletakkan pemerintahan sebagai fenomena atau objek. Di dalam pemerintahan mengandung dua proses. Yang pertama adalah proses politik, yaitu proses politik ini menurut saya adalah proses yang berbicara tentang pilihan, kehendak, dan keputusan. Kemudian yang kedua ada administrasi publik, yaitu administrasi publik adalah yang berbicara tentang bagaimana mewujudkan keputusan itu. Ya, jadi dalam kesempatan ini itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan.